siap sekali untuk melakukan closing statement, merangkum semua argumentasi-argumentasi dalam diskusi malam ini. Bang Rudi, waktu Anda 5 menit, silakan untuk mulai ketika waktu berjalan. Silakan Bang Rudi. Ya, terima kasih. Closing statement saya bahwa kelahiran Yesus ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan ini katanya. Dan itu diteruskan di Yesaya 7 ayat 14. Bahwa keturunan gadis perawan ini, ya, maka diwejawantakanlah di Matius itu, Matius 1, Maria itu melahirkan dan diberi nama Immanuel. Kenapa dia harus terlahir dari seorang perawan, bukan terlahir dari hubungan suami istri? Dalam ajaran Kristen bukan untuk menunjukkan kuasa Tuhan itu bisa seperti itu, tidak. Kalau memang Tuhan ingin menunjukkan kuasa seperti itu, dari si Yusuf langsung bisa Yesus lahir. Tetapi Tuhan ingin menjelaskan bahwa nubuatan harus tergenapi. Nubuatan itu sudah dijelaskan dari anak perawan Maria ini, atau dari anak keturunan wanita ini. Itulah sebabnya. Dan keturunan wanita itulah satu-satunya yang bisa meremukkan kepala si ular. Tidak bisa dari keturunan laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya Yesus ada. Dan kalau dikatakan, apakah Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia? Ya. Ketika dia di rahim Maria, siapa mengatur dunia? Dunia ini di Kejadian 1 sudah dijelaskan. Diciptakan sungguh sangat amat baik. Tidak ada lagi di atasnya itu. Artinya dibiarkan Tuhan pun dunia ini pasti berjalan sendiri. Orang sudah dirancang Tuhan kok. Ya. Nah kemudian, kalau saya merujuk kepada Nabi Isa, Nabi Isa pun orang Muslim tidak akan bisa menemukan satu ayat di mana Jibril bertemu Nabi Isa dan memberitakan sebuah firman dan Nabi Isa menyampaikan kepada orang lain, tak ada. Ya kan? Dan itu kita bisa membaca di surah Maryam ayat 30. Sudah jelas dikatakan Nabi Isa, aku datang yang diberi Injil. Sudah diberi. Tidak lagi datang Jibril. Tidak akan pernah kalian temukan di dalam sejarah pernabi Isaan ada Jibril datang naik turun. Tidak ada itu. Kemudian ternyata kisah Maryam itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu hadir 610. Maka itulah saatnya Maryam itu ada. Jadi boleh saya katakan Maryam itu tidak lahir, tidak ada di abad 1, tetapi di abad ke-6 setelah Al-Quran itu datang. Dan itu sebuah ungkapan atau nubuatan. Kenapa saya katakan itu nubuatan? Kan sudah jelas surah Maryam 19 ayat 16 disuruh menceritakan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau itu bukan nubuatan sudah pernah terjadi, maka harus dicari ayat sebelum 16, yakni 1 sampai 15. 1 sampai 15 tidak merujuk dia menghijrah atau mengungsi ke timurnya Baitul Maqdis. Atau surah yang sebelum surah Maryam yang turun. Al-Quran kan tidak berurut. Karena surah pertama Iqra itu bukan surah pertama, tetapi surah ke-96 atau 95 ya. Maaf kalau salah, tolong diperbaiki. Tapi ingat saya itu. Sementara Maryam bukan surah urutan ke-19 turun, tidak. Ya kawan-kawan. Nah, sekarang bagaimana dengan Nabi Isa ini? Aku heran. Kenapa umat Muslim mengatakan bahwa Nabi Isa itu oral, yang dioral atau yang diucapkan Nabi Isa? Itulah Injil. Dan belum dituliskan. Lantas, mengapa di dalam Al-Quran selalu dikatakan kitab Injil, kitab Injil, kitab Injil? Dan di dalam hadis surah 3, di dalam hadis 3 Bukhari, jelas dikatakan sudah ditulis dalam bahasa Ibrani oleh Waraka bin Nawfal, dalam bahasa Arab oleh Waraka bin Nawfal 6467. Jadi penulis kitab Injil itu adalah Waraka bin Nawfal. Itu tidak bisa kalian hapus, tidak bisa kalian ganggu-gugat. Karena kalian tidak percaya kepada Matius, Markus, Lukas. Dan kalian juga tidak ada diberitakan di dalam Al-Quran. Penulis Injil adalah kaum Hawarian. Tidak ada itu. Atau murid-muridnya Nabi Isa. Tidak ada itu. Dan yang terakhir adalah saya mau tegaskan. Bahwa Nabi Isa bukanlah Yesus. Seperti yang dibuat dari pembukaannya si Yusuf tadi. Bagaimana kok itu adalah oknum yang sama, cuma cerita yang berbeda. Tidak ada oknum yang sama, ceritanya berbeda. Nggak ada itu. Yang ada adalah cerita berbeda, oknum berbeda. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan.
Oke, terima kasih Bang Rudi sudah melakukan closing statement yang sangat baik ya. Waktu juga sangat tepat. Terima kasih sekali lagi Bang Rudi sudah beberapa kali diskusi di room kita ini. Sangat terima kasih selalu bersedia menjadi narasumber di forum Zoom kita ini. Berikutnya adalah closing statement dari pihak Muslim yaitu Bang Yusuf Penegak Islam. Saya yakin Bang Yusuf juga sudah merangkum dengan baik dan akan melakukan closing statement dengan cukup lugas, tegas, dan sangat mantap. Waktu akan berjalan 5 menit. Silakan Bang Yusuf untuk melakukan closing statement waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Farhan. Untuk cerita Isa terima wahyu di dalam Al-Quran, yang jelas kan Al-Quran itu sudah saya bilang bukan kitab biografi. Itu pertama. Nah, hanya menceritakan tentang Isa itu dilahirkan sampai Maryam itu bersembunyi gitu. Nah, apakah dia melalui malaikat Jibril lalu disampaikan ke Isa yang ada hanya penyampaian kabar? Benar kata Bang Rudi, saya akui gitu. Nah, untuk spesifik di dalam Al-Quran itu nggak bakal ada. Karena apa? Karena dia bukan kitab biografi. Saya mau screen sedikit Bang Farhan. Silakan untuk share screen. Waktu di remove dulu. Oke, silakan Bang Yusuf. Oke, saya sediakan file saya. Nah tadi, oke, PDF saya. Oke, Bang Rudi, kalau kita lihat wahyu saya ya di dalam data saya, di dalam wahyu, apa yang dimaksud wahyu itu ada beberapa macam, Bang Rudi. Nah, dalam pengertian wahyu Allah kepada para nabinya didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Jadi definisinya itu banyak. Nah, tentang pengertian wahyu ini nggak cuma satu gitu. Tetapi di dalam Islam semua diyakini seorang nabi itu berbeda-beda bentuk menerima firman gitu. Nah, kalau spesifik yang diminta Bang Rudi, yang jelas Al-Quran itu bukan kitab biografi Isa. Jadi seperti itu Bang Rudi. Nah, untuk closing statement gini, Bang Rudi, kita di sini bisa melihat perbedaan antara ya Isa dengan Yesus. Nah, Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma sesuai yang di opening saya tadi. Terus di tempat Bang Rudi itu lahir di kandang domba. Nah, di sini kita bisa menilai siapa yang lebih memuliakan Isa putra Maryam, yang sebagaimana kita pahami di awal tadi, kita sepakati bahwa Isa ini satu oknum dengan Yesus gitu. Nah, jadi seperti itu Bang Rudi. Kalau saya di sini melihat Maryam dan Isa itu adalah orang yang mulia, sehingga Maryam itu pun sampai tertulis di sebuah nama surah, namanya surah Maryam. Artinya di sini kami sangat memuliakan ibunya dengan anaknya. Tetapi kami di sini tidak menuhankan mereka. Sesuai di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64, di situ tertulis innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu gitu. Ada siratul mustaqim. Sesungguhnya kata Isa, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi bukan menuhankan Dia. Seperti itu Bang Rudi. Nah, kalau Bang Rudi lihat ya dari ayat ini sama ayat yang saya sampaikan di Bible Bang Rudi tadi di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Senada apa yang dia katakan Isa di dalam Al-Quran dan Yesus di dalam Bible-nya Bang Rudi gitu. Nah, dia menyuruh menyembah Allah. Sama. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 64, sama. Dia mengaku sebagai utusan lalu menyuruh menyembah Allah. Tidak ada beda. Nah, di sini sangat saya sayangkan kepada teman-teman Kristen kita. Cobalah, pahami lagi Bible kalian itu sudah terjemahan bahasa Indonesia gitu. Sangat mudah untuk dipahami sebenarnya. Nggak perlu lagi ditafsirkan ke sana, ke sini gitu. Yesus adalah Allah itu sendiri, pakai tafsir apa lagi menafsirkan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu, lain halnya kaidah bahasa asing yang perlu kita tafsirkan.
Ini sudah bahasa Indonesia, kita orang Indonesia, lalu diterjemahkan lagi. Bahasa Indonesia tadi ini yang membuat akhirnya kebingungan gitu. Jadi seperti itu, kalau closing statement saya cukup itu saya rasa, Bang Rudi ya.